Kalau ada installment MCU yang sukses secara penilaian dan finansial, maka film yang satu ini adalah jawabannya. Bahkan film ini dinominasikan di ajang Oscar sebagai film terbaik di tahun perilisannya. Memang harus diakui banyak hal yang mencuri perhatian, meski tetap saja dinominasikannya film ini di ajang Oscar menjadi kontroversi dan banyak yang mempertanyakannya. Langsung saja, makan sagu biar jago komputer. Yang kalian tunggu, Black Panther Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2018, disutradarai oleh Ryan Coogler dan dibintangi oleh Chadwick Boseman sebagai T'Challa alias Black Panther, Michael B. Jordan sebagai N'Jedaka alias Eric Stevens alias Killmonger, Lupita Nyong'o sebagai Nakia, Danai Gurira sebagai Okoye, dan Letitia Wright sebagai Shuri. Dan sudah menjadi kewajiban, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar cinema experience kalian tidak rusak ketika baru pertama kali memutuskan akan menonton film yang satu ini. Berabad-abad yang lalu, meteorit yang terdiri dari vibranium yang merupakan zat terkuat di alam semesta jatuh dan menabrak benua Afrika hingga mempengaruhi semua kehidupan yang ada di sekitarnya. Hingga ketika zaman manusia datang, 5 suku Afrika saling berperang memperebutkan vibranium tersebut, sampai seorang prajurit ahli sihir Basenga menerima penglihatan dari Dewi Panther dan menuntunnya ke tanaman jamu berbentuk hati yang pada akhirnya memberikannya kekuatan super, kecepatan, dan naluri, dan dia pun menjadi Black Panther pertama. Dia akhirnya menjadi raja yang menyatukan 4 suku kecuali satu, yaitu suku Jabari yang lebih memilih mengasingkan diri ke pegunungan. Mereka pun membentuk Wakanda di mana mereka menggunakan vibranium untuk mengembangkan teknologi yang lebih maju daripada negara lain. Namun ketika Wakanda berkembang, dunia di sekitarnya jatuh dalam kekacauan, dan untuk menjaga vibranium, rakyat Wakanda bersumpah untuk menyembunyikannya, mengisolasi wilayah mereka dari dunia luar dan menyamar sebagai negara dunia ketiga hingga saat ini. Di California pada tahun 1992, di sebuah apartemen, Pangeran N'Jobu dan asistennya yang bernama James sedang menyusun rencana dengan melibatkan diri mereka dalam pasar gelap. Mereka lalu didatangi oleh 2 prajurit beserta Raja Wakanda, yaitu King T'Chaka. N'Jobu adalah adik dari King T'Chaka. Awalnya, N'Jobu ditugaskan untuk menjadi mata-mata di dunia luar Wakanda, hingga King T'Chaka menceritakan mengenai Ulysses Klaue yang telah mencuri 1/4 ton vibranium dari Wakanda dan meledakkan dinding pembatas sehingga membuat banyak korban jiwa berjatuhan. King T'Chaka akhirnya menyimpulkan keterlibatan orang dalam yang membantu Klaue, dan dia adalah N'Jobu sendiri yang berkhianat kepada Wakanda. N'Jobu semakin tidak bisa mengelak setelah King T'Chaka meminta James untuk membuka identitasnya, yang sebenarnya James adalah utusan King T'Chaka untuk memata-matai N'Jobu. James ini sebenarnya adalah Zuri, putra Badu. N'Jobu yang geram malah mengancam untuk membunuh Zuri. Namun dengan terpaksa akhirnya King T'Chaka membunuh N'Jobu. Di luar apartemen, King T'Chaka beserta prajuritnya pergi meninggalkan putra N'Jobu yang sedang bermain basket bersama dengan teman-temannya yang bernama Eric Stevens yang melihat pesawat Invisible Wakanda terbang meninggalkan apartemen. Di masa kini, setelah kematian King T'Chaka akibat serangan teroris yang dimotori oleh Helmut Zemo dalam film Captain America Civil War, akhirnya T'Challa terpilih sebagai penerus tahta ayahnya. T'Challa memiliki asisten seorang jenderal wanita Wakanda yang bernama Okoye, pemimpin pasukan tempur yang semuanya adalah perempuan, yaitu Dora Milaje. T'Challa lalu menjalankan misi untuk membantu mantan kekasihnya, Nakia, untuk mempercepat penyelesaian misi sebagai mata-mata di hutan Sambisa, Nigeria. Why are you here? You ruined my mission. Selain mengabarkan bahwa King T'Chaka telah wafat, T'Challa berniat meminta Nakia untuk menghadiri pelantikannya sebagai raja baru di Wakanda. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju Wakanda, di mana di sana mereka disambut oleh Queen Ramonda dan adik dari T'Challa yaitu Shuri. Mereka pun bersiap-siap menghadiri ritual adat pelantikan raja Wakanda yang baru. Sementara itu di London, Eric Stevens yang punya panggilan Killmonger karena dia adalah pasukan khusus Amerika dan seorang tentara bayaran, kini sudah beranjak dewasa, lalu melanjutkan misi ayahnya untuk membantu Ulysses Klaue mengambil sebuah artefak kuno di Museum The Great Britain dan berniat untuk menjualnya ke agen CIA di Busan, Korea. Artefak tersebut dianggap spesial karena sebagian besar komposisinya berbahan vibranium.
Aksi mereka pun berhasil setelah melumpuhkan beberapa petugas. Kembali ke Wakanda, di lokasi ritual seluruh suku Wakanda berkumpul untuk mengikuti ritual pelantikan Raja Wakanda yang mana upacara itu dipimpin oleh Zuri, putra Badu. Dalam ritual tersebut, perwakilan masing-masing suku diperbolehkan menantang sang calon raja dan siapapun yang menang akan menjadi pemimpin Wakanda yang sah. Sayangnya, tidak satupun dari keempat suku tersebut berniat untuk menantang T'Challa. Tiba-tiba dari dalam gua datanglah suku Jabari yang telah mengasingkan diri ke pegunungan melayangkan tantangannya kepada T'Challa. Perwakilan suku Jabari ini adalah M'Baku yang menganggap T'Challa masih terlalu muda dan tidak pantas menjadi Raja Wakanda yang baru. T'Challa pun menerima tantangan M'Baku dan pertempuran pun dimulai. Awalnya T'Challa diharuskan meminum ramuan khusus untuk menghilangkan kekuatan Black Panther-nya agar pertandingan berlangsung fair. Dengan usaha dan perlawanan yang keras, akhirnya T'Challa memenangkan pertarungan tersebut, memutuskan untuk menyelamatkan nyawa M'Baku dengan memaksanya menyerah ketimbang membunuhnya. T'Challa pun akhirnya dilantik sebagai Raja Wakanda dan resmi menjadi Black Panther. Setelah itu, T'Challa dibawa ke taman jamu berbentuk hati untuk meminum ramuannya demi mengembalikan kekuatan Black Panther-nya. T'Challa pun dikubur selagi tubuhnya mencerna ramuan hingga terbawa ke Ancestral Plane, yang merupakan dimensi astral di mana roh para leluhur berkumpul. Di sana, T'Challa bertemu dengan ayahnya dan meminta saran untuk menjadi raja yang terbaik bagi Wakanda. Ayahnya lalu menasihati T'Challa bahwa dia adalah orang yang baik sambil memperingatkan bahwa T'Challa akan memiliki masa-masa sulit dan harus memilih orang-orang yang dia percaya. Setelah itu T'Challa pun terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya, Okoye menyampaikan kabar kepada King T'Challa bahwa artefak vibranium yang berada di Museum The Great Britain telah dicuri oleh Ulysses Klaue dan berencana menjualnya keesokan malam. T'Challa pun berjanji akan membawa Klaue ke Wakanda untuk diadili dan dimintai pertanggungjawaban. T'Challa lalu menuju ke laboratorium milik Shuri, di mana di sana Shuri ternyata sudah menyiapkan beberapa kostum Black Panther terbaru yang telah di-upgrade yang bisa digunakan oleh T'Challa untuk menjalankan misinya. Strike it. You're recording. For research purposes. Delete that footage. Di Busan, Korea, T'Challa, Nakia, dan Okoye tiba dan bergegas menuju ke sebuah kasino tempat Ulysses Klaue akan melakukan transaksi artefak vibranium. Nakia sebagai agen spy handal Wakanda ternyata fasih juga berbahasa Korea. Di dalam sana, T'Challa bertemu dengan agen CIA Everett Rose yang ternyata adalah pembeli dari artefak vibranium tersebut. Klaue pun akhirnya tiba dengan membawa begitu banyak anak buahnya untuk mengawasi. Sialnya, penyamaran Okoye terbongkar hingga membuat kekacauan dan terjadilah aksi tembak-tembakan di antara mereka. T'Challa dan kawan-kawan berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Klaue. Namun Klaue sendiri berhasil kabur dengan menggunakan mobil. Okoye dan Nakia pun menyusulnya dengan mengendarai sebuah mobil, sementara T'Challa melemparkan sebuah peralatan canggih ciptaan Shuri ke sebuah mobil hingga membuatnya bisa terhubung ke mobil tersebut, dan Shuri di Wakanda menciptakan prototipe dadakan hingga memungkinkan Shuri mengendarai mobil tersebut dari jarak jauh. Aksi kejar-kejaran ala Fast and Furious pun berlangsung. T'Challa berhasil menyingkirkan anak buah Klaue, sementara Okoye dan Nakia ditembak oleh Klaue hingga membuat mobilnya hancur. Lalu agen Rose tiba-tiba muncul dan memberinya tumpangan. Setelah berusaha mati-matian, akhirnya T'Challa berhasil menangkap Ulysses Klaue. Klaue lalu ditahan di kantor CIA untuk diinterogasi. Agen Rose lalu melakukan interogasi terhadap Klaue. Namun di saat bersamaan, Killmonger beserta kekasihnya tiba untuk menyelamatkan Klaue. Killmonger pun meledakkan dinding ruang interogasi tersebut lalu membawa Klaue kabur. Setelah aksi dadakan tersebut, T'Challa bergegas mengejar mereka. Namun sayang, Killmonger menembaknya hingga membuat T'Challa terhempas. T'Challa sekilas melihat cincin milik Killmonger yang dia kaitkan di kalungnya, yang mirip dengan cincin yang diberikan oleh ayahnya. T'Challa pun menyadari bahwa Killmonger adalah bagian dari Wakanda karena cincin tersebut hanya ada dua. Yang satunya milik ayahnya, yang satunya lagi adalah milik pamannya, N'Jobu. T'Challa pun memutuskan kembali ke Wakanda untuk membawa agen Rose yang terluka parah terkena tembakan setelah aksinya menyelamatkan Nakia, di mana Shuri bisa menggunakan teknologi canggih di negaranya untuk menyelamatkan Rose.
Mereka pun kembali ke Wakanda meski tanpa Klaw. Wakabi yang kecewa lalu menemui T'Challa karena T'Challa telah gagal menjalankan misinya membawa Klaw. Wakabi yang juga sekaligus kekasih Okoye ini memang memiliki dendam setelah orang tuanya tewas di tangan Klaw. Makanya Wakabi sangat kecewa karena selama 30 tahun misi tersebut dijalankan oleh T'Chaka, namun hingga saat ini belum sekalipun berhasil. Sementara itu Killmonger yang berhasil membawa Klaw kabur malah berbalik kini membunuh Klaw, bahkan dengan mengorbankan kekasihnya sendiri yang dijadikan sandera oleh Klaw. Kembali ke Wakanda, T'Challa menemui Zuri untuk menanyakan mengenai N'Jobu. Zuri sendiri memang sudah berjanji setelah diperintahkan oleh mendiang T'Chaka untuk merahasiakan mengenai N'Jobu. Namun, T'Challa bersikeras ingin mengetahui hal tersebut setelah melihat cincin yang sama dengan miliknya yang ternyata juga dimiliki oleh Killmonger. Akhirnya, Zuri menceritakan kisah sebenarnya kepada T'Challa. Zuri menjelaskan bahwa N'Jobu berencana menyerahkan teknologi Wakanda kepada orang-orang keturunan Afrika di seluruh dunia untuk membantu mereka menaklukkan para penindas. Ketika T'Chaka menangkap N'Jobu, N'Jobu malah menyerang Zuri yang memaksa T'Chaka untuk membunuhnya. T'Chaka akhirnya memerintahkan Zuri untuk berbohong bahwa N'Jobu telah menghilang dan meninggalkan putranya yang berdarah campuran Amerika, Eric Stevens, dan Eric sendiri malah memilih untuk menjadi tentara Amerika dan mengadopsi nama Killmonger. Di sisi lain, Killmonger akhirnya tiba di Wakanda dengan membawa jasad Klaw yang disambut oleh Wakabi. Melihat jasad Klaw, Wakabi tentu saja merasa puas karena dendamnya akhirnya terbalaskan. Killmonger lalu diantar menuju ke istana menemui T'Challa dan beberapa tetua suku Wakanda. Killmonger pun mengungkapkan identitasnya sebagai putra N'Jobu kepada para tetua suku dan meminta haknya untuk menantang T'Challa sebagai Raja Wakanda. T'Challa pada akhirnya menerima tantangan Killmonger dan ritual pertarungan perebutan tahta pun dilakukan dan kembali dipimpin oleh Zuri. Pertarungan tersebut berhasil didominasi oleh Killmonger, membuat T'Challa tidak berdaya. Pada saat akan membunuh T'Challa, Zuri mencegatnya dan memberitahukan Killmonger bahwa dialah sebenarnya penyebab kematian ayahnya, N'Jobu. Killmonger tanpa berpikir panjang membunuh Zuri, sementara T'Challa dibuang ke dalam air terjun dan akhirnya mengklaim T'Challa telah tewas. Dan kini dialah yang menjadi King of Wakanda. Melihat kekasihnya tewas, Nakia berinisiatif membawa kabur Ratu dan Shuri dan menolak untuk tunduk kepada raja baru mereka itu. Nakia lalu berusaha mengajak Okoye untuk ikut bersamanya, mencari cara untuk menggulingkan kekuasaan Killmonger. Namun Okoye menolak karena sebagai seorang jenderal Wakanda, dia harus patuh kepada siapapun yang menduduki tahta kerajaan. Setelah itu, Nakia pun meminta agen Rose untuk mengikutinya meninggalkan Wakanda. Killmonger lalu melanjutkan ritualnya untuk mendapatkan kekuatannya kembali menjadi Black Panther dengan meminum ramuan jamu berbentuk hati hingga Killmonger pun masuk ke dimensi mimpinya bertemu dengan ayahnya. Visi dari N'Jobu sendiri menjelaskan ketakutannya kepada Killmonger bahwa dia ragu apakah Killmonger akan diterima di Wakanda atau tidak mengingat darah campuran Amerikanya. Itulah makanya kenapa N'Jobu memilih mengucilkan diri dan Killmonger alias N'Jedaka pun terbangun lalu bergegas menyuruh membakar semua tanaman jamu berbentuk hati agar tidak ada lagi yang bisa menjadi Black Panther setelah dirinya. Beruntung di saat yang tepat, Nakia menyelinap mengambil satu ramuan dari tanaman tersebut lalu pergi membawanya. Killmonger pun mewujudkan apa yang menjadi rencana ayahnya dulu, yaitu mempersiapkan pengiriman vibranium dari Wakanda untuk didistribusikan ke agen Wakanda di seluruh dunia. Di tempat lain, Nakia, Shuri, agen Rose, dan Queen Ramonda menuju lokasi suku Jabari untuk meminta bantuan mereka, terutama M'Baku. Sesampainya di sana, Ratu menceritakan kejadian di Wakanda. Nakia lalu menawarkan ramuan jamu berbentuk hati kepada M'Baku untuk diminum agar dia menjadi Black Panther berikutnya untuk menantang Killmonger. Namun rupanya M'Baku menolak sambil membawa mereka ke sebuah ruangan di mana terlihatlah T'Challa yang masih hidup namun dalam kondisi sekarat. Anak buah M'Baku rupanya menemukan T'Challa di sungai dan akhirnya membawanya menuju ke tempat tersebut. Ramonda lalu meminumkan ramuan berbentuk hati tersebut kepada T'Challa lalu menguburnya. T'Challa pun kembali masuk ke Ancestral Plane lalu bertemu kembali dengan ayahnya dan para leluhur Wakanda. T'Challa marah kepada ayahnya karena telah menyembunyikan kematian N'Jobu. T'Challa menuntut untuk mengetahui alasan kenapa Eric Killmonger ditinggalkan sebagai yatim piatu di Amerika Serikat. Padahal seharusnya T'Chaka bisa membawanya pulang ke Wakanda. T'Chaka sendiri mengklaim dia melakukan apa yang memang harus dia lakukan untuk rakyatnya dan untuk Wakanda, agar mereka bisa tetap berada dalam isolasi dan tidak diketahui oleh dunia luar. T'Challa dengan marah menolak alasan tersebut sambil menyatakan bahwa mereka tidak akan bisa terus-terusan bersembunyi dari dunia
selamanya. Dia lalu menolak permintaan bergabung ayahnya di Ancestral Plane dan memutuskan kembali untuk menghentikan monster yang telah mereka ciptakan agar tidak duduk di atas tahta kerajaan Wakanda. Setelah sadar, T'Challa meminta bantuan kepada M'Baku untuk meminjamkan pasukannya melawan Killmonger. Namun M'Baku bersikeras menolaknya. Dengan bermodalkan kostum Black Panther-nya yang sebelumnya dibawa oleh Shuri, mereka pun bergegas kembali ke Gunung Basenga untuk melanjutkan tantangan Killmonger yang kini memiliki Panther Habit-nya sendiri. Akhirnya satu persatu pesawat yang membawa Vibranium segera berangkat. Namun tiba-tiba salah satu pesawat meledak hingga membuat mereka semuanya terkejut karena ternyata pelakunya adalah T'Challa. Killmonger menolak tantangan T'Challa kembali untuk bertarung karena kini dia sudah menduduki tahta Raja Wakanda. Killmonger lalu memerintahkan W'Kabi dan para tentara Wakanda untuk menyerang T'Challa. Sementara Okoye dan Dora Milaje kini malah berbalik untuk menyerang Killmonger karena menganggap tantangan ritual pertarungan raja yang lalu belum selesai. Sebagian besar Dora Milaje ikut membantu T'Challa menghadapi pasukan tentara W'Kabi. Dengan Panther Habit milik Killmonger, pertarungan pun terjadi. Area pertempuran semakin sesak setelah W'Kabi memanggil binatang tempur raksasa Wakanda untuk membantu pasukannya menghadapi T'Challa. Sementara Nakia, Shuri, dan Agen Rose menyelinap menuju ke ruangan laboratorium untuk mengambil peralatan yang mereka butuhkan masing-masing dan juga sebuah alat khusus untuk Rose agar bisa mengendalikan pesawat dari jarak jauh demi menghentikan pesawat lainnya yang segera keluar membawa Vibranium. Agen Rose akhirnya berhasil menghancurkan satu persatu pesawat tersebut, sementara Nakia dan Shuri menyusul Okoye untuk membantunya melawan Killmonger. Nakia dibuat terhempas akibat serangan dari Killmonger, sementara Shuri tidak bisa berbuat banyak untuk menghadapi Killmonger yang malah membuatnya terdesak hingga Killmonger pun berniat untuk membunuhnya. T'Challa yang sedang terkepung oleh pasukan W'Kabi melihat nyawa adiknya terancam lalu bergegas menghempas para pasukan yang mengepungnya dan menyerang Killmonger hingga terjatuh ke Great Mound atau jantung tambang Vibranium dan pertarungan pun terjadi di antara kedua Black Panther ini. Sementara itu, nyawa Agen Rose terancam setelah salah satu pesawat datang untuk menghancurkan laboratorium. Karena masih menyisakan satu pesawat lagi yang memuat Vibranium yang hendak keluar dari Wakanda, maka Agen Rose pun nekat melanjutkan misinya sebelum laboratorium hancur. Di sisi lain, Okoye, Nakia, Shuri juga terkepung oleh W'Kabi beserta pasukannya. Tiba-tiba suku Jabari datang dengan dipimpin oleh M'Baku untuk membantu mereka. Witness the might of the Jabari. First time. Dengan mengendarai White Rhinoceros, W'Kabi berniat untuk membunuh M'Baku. Namun di saat yang tepat, Okoye menghadang dan rupanya badak putih raksasa ini pun seketika menjadi jinak kepada Okoye. W'Kabi pun menyadari dirinya berada di pihak yang salah dan akhirnya memerintahkan pasukannya untuk menyerah. Kembali ke pertarungan antara Killmonger melawan T'Challa. T'Challa lalu meminta Shuri untuk menjalankan kereta agar kekuatan dari suit Black Panther tidak berfungsi ketika Sonic Disruptors untuk kereta pemuat Vibranium aktif. Pertarungan memperebutkan supremasi Raja Wakanda pun terus terjadi, di mana Killmonger menggebu-gebu ingin segera membunuh sepupunya itu. Kesempatan pun dimanfaatkan oleh T'Challa ketika kereta melintas. Seketika juga, suit Vibranium Black Panther milik mereka perlahan menghilang. Dan benar saja, T'Challa akhirnya berhasil menikam Killmonger menggunakan sebuah mata tombak hingga Killmonger pun tidak berdaya. Karena merasa iba kepada Killmonger, T'Challa memenuhi keinginan masa kecilnya untuk menyaksikan matahari terbenam di Wakanda. Killmonger menolak tawaran T'Challa untuk disembuhkan dan menarik ujung belati dari dadanya, memilih untuk mati sebagai orang yang bebas daripada dipenjara. Dengan kemenangan tersebut, T'Challa kini secara resmi kembali menjadi Raja Wakanda. Dengan M'Baku diberikan kursi di Dewan Suku Nasional untuk mewakili sukunya sebagai pengakuan atas kesetiaannya. Menolak isolasi raja-raja Wakanda di masa lalu, T'Challa akhirnya mendirikan kedutaan besar di Amerika Serikat yang dimana lokasinya adalah tempat di mana ayahnya membunuh pamannya sendiri dan akan dijalankan oleh Nakia dan Shuri. Dalam mid-credit scene, T'Challa muncul di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membuka diri dan menjelaskan potensi sumber daya alam Wakanda kepada dunia. Dalam post-credit scene, Bucky Barnes akhirnya terbangun dengan lengan mekaniknya yang sudah tidak lagi ada akibat pertarungan melawan Iron Man di Captain America Civil War. Bucky sendiri sebelumnya mendapatkan suaka dari T'Challa dan diizinkan untuk tinggal di Wakanda, di mana Shuri membantu proses recovery-nya.
Saya setuju jika Black Panther ini dianggap sebagai salah satu film terbaik Marvel Studios. Banyak elemen-elemen surprise yang dihadirkan dalam sinematografi yang storyline-nya juga menarik. Ryan Coogler berhasil mengerjakan film ini dengan teknik penyutradaraan yang sangat memukau. Bahkan kalau kalian sadari ada banyak referensi pop culture yang kita dapatkan seolah menjadi inspirasi untuk film ini. Nah, kita sudah mengumpulkan beberapa detail dan juga easter eggs yang ada dalam film ini, so kita mulai dari comic reference. Black Panther pertama kali debut di komik Fantastic Four isu nomor 52 yang dirilis pada bulan Juli tahun 1966 yang diceritakan berasal dari negara fiksi Wakanda, sama dengan di MCU. Namun untuk series komik solonya dimulai pada Jungle Action isu nomor 5 yang dirilis pada bulan Juli tahun 1973. Sementara seterus sekaligus sepupunya Eric Killmonger pertama kali dimunculkan di Jungle Action isu nomor 6 pada tahun 1973. Sementara Shuri pertama kali dimunculkan dalam komik Marvel Black Panther isu nomor 2 yang dirilis pada tahun 2005. Mengingat sekarang Chadwick Boseman sudah meninggal, maka Marvel memutuskan untuk terus melanjutkan arc Black Panther dan tidak merecast karakter T'Challa. Maka Shuri bisa menjadi pilihan yang bagus karena memang dalam komik Shuri pernah menjadi Black Panther juga. Salah satu kostum paling mencuri perhatian bukanlah milik T'Challa, melainkan milik Eric Stevens atau Eric Killmonger. Lebih spesifik kepada sebuah topeng suku yang ternyata memiliki koneksi dengan buku komik. Killmonger dengan bercanda dengan menunjukkan ketertarikannya pada topeng yang bertanduk serta berbingkai rambut tersebut, lalu memakainya untuk membantu mengeluarkan Klaw dari tahanan. Topeng ini sebenarnya mengarah kepada topeng yang dikenakan oleh Eric Killmonger dalam pertempurannya melawan T'Challa dalam komik yang dimulai pada komik Black Panther isu nomor 37. Sekarang kita membahas mengenai M'Baku yang dalam komik disebut sebagai Man Ape, pemimpin klan pejuang pemuja gorila. Dalam komik, Man Ape ini mengenakan kostum gorila yang secara fisik mewakili dewa gorila putih sukunya. Dengan menyingkirkan nama Man Ape untuk film Black Panther, tetap saja film ini menghormati akar sumber komiknya. Bulu tebal di bahu dan lengan M'Baku bersama dengan baju besi yang terpasang membesarkan tubuh bagian atasnya dengan cara yang sama, dan tentu saja ada topeng gorila M'Baku yang ditampilkan secara singkat sebagai bagian dari ritual kepemimpinan dan pertempuran untuk menantang T'Challa di awal film. M'Baku juga sempat menyebut nama Hanuman yang juga disembah dalam kehidupan masyarakat India, meski Hanuman sebenarnya wujudnya bukan gorila putih. Seperti biasa kita punya cameo Stan Lee di meja roulette di kasino underground di Busan, Korea Selatan. Kalung emas yang dipakai oleh Eric Killmonger untuk suit Black Panther-nya memperlihatkan desain yang menjadi salinan dari versi yang dipakai oleh Black Panther di buku komik Marvel. Perhatikan pula pelindung invisible wilayah Wakanda, setiap partikel terkecilnya berbentuk heksagon, yang menegaskan bahwa bentuk heksagon seperti ini memang sudah lumrah di MCU dan juga di dunia nyata. Ini sama halnya dengan kubah heksagon pelindung Westview yang ada di WandaVision. Berikutnya ketika T'Challa memasuki Ancestor Plane-nya, dia bertemu dengan arwah T'Chaka, ayahnya. Scene ini merupakan scene yang sangat mirip dengan The Lion King ketika Simba mengunjungi arwah ayahnya juga. Dalam film ini akhirnya Ulysses Klaw yang diperankan oleh Andy Serkis dikonfirmasi memang menjadi dealer vibranium seperti yang diungkap dalam film Avengers Age of Ultron yang telah kita bahas. Tapi jujur saja, dengan kisahnya di mana lengannya dipatahkan oleh Ultron, lengan blaster sonicnya merupakan hal yang paling diinginkan oleh para penggemar. Di film Black Panther ini akhirnya Ulysses Klaw bisa melepaskan meriam palsu yang disamarkan dengan lengan buatannya. Dia bahkan menjelaskan bahwa lengan tersebut didasarkan pada peralatan penambangan Sonic Wakanda. Keputusan untuk menggunakan badak dalam peperangan mungkin menjadi hal yang sangat fantastis bagi penonton, tapi sebenarnya hal ini memberikan kesempatan kepada T'Challa untuk kelihatan lebih akrobatik daripada biasanya. Usahanya untuk menjatuhkan badak putih yang dipanggil oleh Wakabi adalah callback ke alur cerita pertamanya, Panther's Rage, di halaman komik Jungle Action. Kita juga masih punya satu callback scene lainnya dari komik ketika Eric Killmonger melemparkan T'Challa ke air terjun. Hal yang sama juga memang terjadi dalam komik untuk plot Panther's Rage. Perhatikan pula Panther Habit milik Killmonger. Warnanya berubah sangat berbeda dengan milik T'Challa. Ini sebenarnya merupakan referensi komik di mana nama Black Panther sempat dirubah menjadi Black Leopard untuk menghindari kesamaan dengan nama partai politik yaitu Black Panther juga. Perhatikan pula di kamar Prince N'Jobu di awal film, kita bisa menemukan sebuah poster grup Public Enemy yang juga sangat lekat dengan partai Black Panther di eranya. Fitur utama dari landscape Wakanda bernama Gunung Basenga yang memainkan peran yang sangat besar dalam cerita vibranium daripada yang sebenarnya diungkap dalam film ini. Nama Basenga itu sendiri sebenarnya bukan kebetulan, tapi mengacu kepada Raja Wakanda pertama yang diberkati dengan kekuatan dan jubah Black Panther oleh Dewi Bass sendiri. Berikutnya ketika trio pahlawan kita T'Challa, Nakia, dan Okoye pergi ke kasino di Korea Selatan untuk menangkap Ulysses Klaw, beberapa penggemar mungkin salah mengira set tersebut adalah set yang sama dengan yang
digunakan oleh film Skyfall. Detail halus yang mungkin terlewatkan sebenarnya adalah tidak ada karakter lain yang berpakaian merah atau hijau yang membuat Nakia dan Okoye menonjol sendirian. Pemilihan warna yang cerdas untuk kalian yang mungkin belum tahu, ini adalah kombinasi warna bendera Pan Afrika yang terdiri dari 3 garis horizontal, yaitu merah, hitam, dan hijau. Easter eggs halus yang menjadi favorit saya dalam film ini adalah kostum yang digunakan oleh Killmonger sebelum mengalahkan T'Challa untuk perebutan tahta. Untuk kalian penggemar Dragon Ball, tentu saja tidak asing dengan kostum ini. Kostum yang selalu melekat di tubuh kekar Vegeta. Kesamaan tidak hanya berakhir sampai di situ. Baik itu Killmonger maupun Vegeta, mereka berdua sebenarnya adalah pangeran dari ras yang tersesat atau tersembunyi, dan keduanya berperan sebagai villain lalu menjadi anti-hero. Setelah naik tahta Wakanda, Killmonger tidak butuh waktu lama untuk melancarkan rencananya mempersenjatai mata-mata Wakanda dengan senjata berbahan vibranium yang tersebar di seluruh dunia, dan senjatanya membuatnya sangat dekat untuk dikirim ke sel-sel yang siap melancarkan serangan mereka. Ternyata kita tahu persis sel mana yang pertama kali menerima rencana Killmonger untuk berperang. Wakabi menginformasikan kepada Killmonger bahwa ketika perintah disampaikan kepada mata-mata mereka, sebagian besar dari mereka ragu-ragu, tapi pasukan yang ditahan di New York, London, dan Hong Kong siap untuk menyerang. Nah, ketiga kota tersebut sebenarnya merupakan lokasi Earth Sanctum Sanctorum di Doctor Strange. 3 kota yang berbeda, 3 benteng energi mistik yang berbeda yang melindungi bumi dari ancaman. Nah, itu dia sejumlah Easter eggs dan detail yang ada dalam film Black Panther ini. Kalau ada detail lainnya yang kalian ketahui, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.